Gak ada, Bang. Lihat, tangan si cewek ini jatuh dari pundaknya. Dan darah pun menetes dari lengan yang tiba-tiba buntung. Mas Rudi panik, motor oleng. Tapi belum selesai ketakutannya, dia pun nengok ke belakang. Kepalanya nggak ada. Cewek itu gak punya kepala. Duduk yang nyaman, pasang telinga karena ini Intan Story ya. Jangan lupa subscribe ya. Halo warga Story, di malam yang sunyi ini aku akan mengajak kalian menyelami salah satu peristiwa yang paling mengerikan dalam sejarah transportasi Indonesia. Tragedi ini terjadi pada tahun 1987. Dalam kecelakaan ini, KA 225 jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota yang berangkat dari stasiun Sudimara bertabrakan dengan KA 220 jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran, yang melaju di jalur yang sama dan akhirnya saling berhadapan di tikungan sempit kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Dampaknya beberapa gerbong rusak parah, banyaknya korban yang gak sempat menyelamatkan diri, dan satu nama masinis yang jadi kambing hitam. Tapi tragedi ini gak cuma soal angka, karena sejak kejadian itu banyak cerita horor yang bermunculan. Mulai dari suara tangisan anak-anak di rel, sampai kisah yang paling mengerikan dari seorang tukang ojek yang memboncengi penumpang tanpa kepala. Ini adalah misteri tragedi Bintaro. Senin pagi 19 Oktober tahun 1987, langit Jakarta belum sepenuhnya cerah. Waktu menunjukkan jam 6.50, jam sibuk di mana semua orang berlomba menuju ibu kota untuk bekerja. Tapi pagi itu, dua kereta api KA 225 dari Rangkas Bitung menuju Jakarta Kota dan juga KA 220 dari Tanah Abang menuju Merak melaju di jalur yang sama tanpa mereka tahu apa yang selanjutnya terjadi. KA 225 membawa 1.887 penumpang jauh dari kapasitas normal dan gerbongnya pun penuh sesak. Bahkan atap kereta pun tak luput dari ribuan manusia yang duduk berhimpitan. Di sisi lain, KA 220 membawa 478 penumpang masih dalam batas normal. Waktu itu sempat terjadi miskomunikasi antara petugas PPKA Stasiun Kebayoran dengan Stasiun Sudimara. Nah, awalnya petugas PPKA Stasiun Sudimara meminta persilangan kereta api dilakukan di Stasiun Kebayoran. Tapi di Stasiun Kebayoran ini ada pertukaran shift. Sehingga petugas yang baru jaga ini gak tahu soal rencana persilangan kereta api yang disetujui sebelumnya. Dan petugas tersebut pun masih baru, sehingga dia gak tahu sepenuhnya tentang percakapan petugas yang sebelumnya. Di sisi lain, petugas dari Stasiun Sudimara tetap menjalankan dengan rencana awal. Mereka ngasih tahu masinis KA 225, yaitu Pak Slamet Suradio, untuk jalan. Tapi Pak Slamet ini juga nggak tahu dari arah berlawanan KA 225 itu udah berangkat dari Stasiun Kebayoran. Padahal seharusnya KA 225 ini nunggu dulu di Stasiun Sudimara sampai KA 220 lewat. Tapi karena nggak ada yang memberhentikan, jadi dua kereta ini sama-sama jalan dan melaju di jalur yang sama, saling mendekat dengan kecepatan tinggi. Dan ketika semua sadar, tabrakan pun tak terelakkan. Dentuman keras mengguncang kawasan Bintaro. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan Pondok Betung, sebuah tikungan sempit yang diapit oleh jalan tol TB Simatupang dan juga tol Serpong. Beberapa gerbong terangkat, tergelincir, dan juga suasana pagi itu pun berubah menjadi kekacauan. Sekitar 156 orang meninggal dunia dan 254 orang luka berat. Dan ini menjadi peristiwa yang paling mengerikan dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Masinis KA 225 yang bernama Bapak Slamet Suradio, beliau langsung jadi sorotan. Dituduh menjadi penyebab utama tragedi karena membawa keluar kereta dari Stasiun Sudimara tanpa izin. Padahal menurut pengakuan beliau, semua prosedur sudah dijalankan. Adanya kondektur, adanya sinyal yang katanya aman, dan juga Pak Slamet ini bilang saat kejadian, beliau itu tidak melompat dari kereta sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan ia juga menunjukkan beberapa luka yang membuktikan bahwa Pak Slamet ini tetap ada di kereta saat kejadian. Tapi semua itu tidak diindahkan. Dia tetap dituduh bersalah
dan akhirnya Pak Slamet ini dipenjara selama 5 tahun. Mirisnya lagi nih, gajinya ditahan, pensiunannya nggak turun. Dan Pak Slamet ini akhirnya hidup dengan keterbatasan. Ia menjual rokok eceran di kampung halamannya, Purworejo, Jawa Tengah. Beliau menjalani hari-hari dengan bayang-bayang kejadian kelam itu. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga trauma mendalam bagi Pak Slamet. Beberapa bulan setelah tragedi, warga sekitar pun mulai merasakan keanehan. Mulai suara tangisan, suara rintihan, bahkan sosok anak-anak kecil yang sedang bermain di rel. Padahal nggak ada siapa-siapa. Ada juga yang bilang, kalau lewat situ pas maghrib, jangan iseng nengok ke belakang. Bisa jadi ada yang ikut pulang. Tapi dari semua cerita, yang paling merinding adalah kisah dari Mas Hudi. Mas Hudi adalah tukang ojek biasa. Malam itu sekitar jam setengah 12 malam, dia masih mangkal dekat stasiun. Sebenarnya Mas Hudi ini udah capek banget. Tapi karena dia merasa hasil narik hari itu masih belum cukup, dia memutuskan untuk cari pelanggan lagi. Waktu itu stasiun tuh sepi banget. Ya bayangin aja, udah tengah malam gitu. Tiba-tiba keluarlah nih seorang cewek dari arah stasiun. Dia mengenakan pakaian rapih, pakai blazer, kayak pegawai kantoran gitu. Mas Hudi pun mendekati cewek itu dan menawari ojeknya. "Neng, mau dianterin pulang gak?" Nah, cewek itu pun mengangguk pelan. Lalu Mas Hudi nanya lagi, "Neng, mau dianterin kemana?" "Ke Taman Kusir, Bang," jawabnya dengan datar dan suara pelan. Mas Hudi langsung semangat. Lumayan pikirnya, dan mereka pun langsung berangkat. Tapi di tengah perjalanan, suasana itu makin aneh. Udara dingin, bukan main. Dan Mas Hudi nih makin merinding. Akhirnya dia pun memutuskan untuk nanya cewek ini lagi. "Ngapain ke TPU Tanah Kusir malam-malam, Neng?" "Saya mau pulang, Bang," jawab cewek itu. Suasana makin gak enak. Mas Hudi mulai curiga. Tapi puncaknya adalah ketika Mas Hudi mendengar suara duk, kayak ada yang jatuh dari motornya. "Neng, apa ada yang jatuh?" Lalu cewek itu menjawab dengan nada yang lirih dan juga menyeramkan. "Gak ada, Bang." Nah, karena Mas Hudi ini penasaran, akhirnya dia lihatlah tuh lewat kaca spion. Betapa kagetnya dia melihat tangan si cewek ini jatuh dari pundaknya. Dan darah pun menetes dari lengan yang tiba-tiba buntung. Mas Hudi panik, motor oleng. Tapi belum selesai ketakutannya, dia pun nengok ke belakang. Kepalanya nggak ada. Cewek itu gak punya kepala. Darah mengucur dari leher dan juga sudah berbelatung. Mas Hudi pun terjatuh dari motor. Dan saat dia mencoba untuk bangun, cewek itu sudah menghilang. Tiba-tiba muncul suara tawa dari balik pohon, disusul dengan suara lirih, "Tolongin saya, Bang." Sebuah kepala muncul dari sebak-sebak, terbang mengejar dia. Mukanya pucat, matanya melotot, dan juga luka di mana-mana. Sudi pun lari sekencang-kencangnya, dan dia pun meninggalkan motornya di situ tanpa mikir apa-apa. Yang penting dia bisa lari dari kejaran kepala cewek itu. Akhirnya dia lari ke rumah warga dan mengetuk rumah itu untuk meminta tolong. Untungnya si pemilik rumah ini baik hati, dan setelah mendengar semua ceritanya, pemilik rumah ini cuma menjawab, "Itu udah biasa, Mas. Arwah dari tragedi itu masih banyak yang belum tenang." Warga Storia, sampai hari ini bangkai 2 lokomotif yang saling bertabrakan tidak dibuang begitu saja. 2 lokomotif dari tragedi Bintaro ini ternyata masih disimpan di Balai Yasa Yogyakarta, tempat penyimpanan kereta-kereta tua. Menurut Bapak Eko Purwanto, petugas di sana, memang benar 2 lokomotif dari kecelakaan itu masih ada dan belum dipindahkan sampai saat ini. Tapi anehnya, banyak pegawai di sana enggan mendekat. Bukan karena kereta itu rusak, tapi karena auranya. Beberapa cerita bilang, dari dalam gerbong itu suka muncul suara jeritan atau bayangan hitam yang berdiri di kabin masinis. Mungkin kereta itu masih menyimpan energi dari tragedi Bintaro. Oke warga Storia, jadi itu adalah cerita misteri tragedi Bintaro. Kita semua tahu tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka di tubuh, tapi juga luka di hati. Luka yang dalam, luka yang gak gampang sembuh, baik itu untuk warga korban, warga sekitar,
bahkan untuk para petugas yang waktu itu terlibat langsung. Melalui video ini, aku ingin juga mengucapkan rasa bela sungkawa kepada teman-teman yang mungkin keluarganya, temannya, bahkan rekannya yang menjadi korban dari tragedi Bintaro ini. Semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisinya dan juga diampuni semua dosa-dosanya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat kalian warga Storia yang punya cerita mistis di kawasan perlintasan kereta api Bintaro ini, atau untuk kalian yang tinggal di kawasan Bintaro, boleh share cerita kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian agar warga Storia semakin besar, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye!